Mereka diberi kesempatan untuk mendaftar pada seleksi CPNS 2024. Tidak ada pengangkatan otomatis, P3K harus mendaftar dan ikut tes CAT-BKN. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita masih menanti informasi baik mengenai rekrutmen CSN, baik itu PNS maupun pengangkatan P3K. Nah teman-teman, tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan, like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, kali ini kita berbagi informasi. Nah ini pernyataan dari Kemenpan RB bahwa P3K bisa ikut pendaftaran CPNS 2024. Cermati syarat dan mekanismenya. Nah di sini dijelaskan bahwa pernyataan dari Kemenpan RB, kita sebagai P3K ataupun teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah menyandang status P3K, nah itu bisa mengikuti pendaftaran CPNS di tahun 2024. Akan tetapi ada syarat dan mekanismenya. Nah, ini dilansir daripada gpnn.com. Nah, langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Pendaftaran CPNS 2024 akan dimulai. Nah, pendaftaran ini berlangsung hingga 6 September mendatang. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas menyediakan formasi CPNS 2024 sebanyak 250.407 bagi 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Nah, ini dia teman-teman ya, per tanggal 20 Agustus itu dimulai pendaftaran CPNS sampai dengan tanggal 6 September 2024. Nah, di kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bertanya-tanya, apakah bisa ikut seleksi P3K 2024? Itu setelah melihat formasi yang tersedia ternyata sesuai dengan ijazah mereka. Merespon hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB memberikan kesempatan kepada P3K untuk menjadi PNS. Mereka diberi kesempatan untuk mendaftar pada seleksi CPNS 2024. Pendaftaran CPNS 2024 ini bukan hanya untuk lulusan fresh graduate yang sudah menjadi P3K bisa mendaftar juga. Nah, ini pernyataan dari Bapak PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja kepada gpnn.com. Nah, pernyataan tersebut menyatakan bahwa kita atau teman-teman atau Bapak Ibu tenaga P3K yang sudah menyandang status ASN P3K bisa mendaftar CPNS di tahun 2024 ini. Dan CPNS tersebut bukan hanya untuk lulusan fresh graduate. Dia menjelaskan tata cara P3K untuk menjadi PNS sudah tertuang dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Untuk mekanisme pengadaan PNS, lanjutnya ada regulasi pendukung berupa keputusan Menpan RB atau Kepmenpan RB 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS
tahun anggaran 2024 dan Kemenpan RB 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Melalui kebijakan PNS tahun ini, P3K yang tertarik menjadi PNS diberikan kesempatan untuk melamar seleksi CPNS apabila memenuhi syarat. Nah, ini dia teman-teman ya. Jika kita sebagai ASN P3K memenuhi syarat untuk mendaftar PNS, maka kita bisa mendaftar CPNS di tahun 2024 ini. Karena apa? Karena ada regulasi ataupun mekanisme yang mengatur bahwa ASN P3K bisa mendaftar CPNS di tahun 2024 ini. Memenuhi syarat ini jelas Bapak Aba diantaranya P3K sudah bekerja 1 tahun, harus berusia di bawah 35 tahun, mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Bapak Aba juga menegaskan tidak ada pengangkatan langsung menjadi P3K, semua harus melalui prosedur tes Computer Assisted Test atau CAT Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang sudah bekerja 1 tahun bisa mendaftar CPNS apabila ada formasi jabatannya. Mereka tidak harus berhenti dari P3K, tetapi kalau tidak diterima dia bisa kembali ke P3K. Nah, ini dia juga teman-teman harus pahami dan simak jika kita ASN P3K mencoba CPNS 2024. Nah, kalau tidak diterima ataupun tidak lulus CPNS, maka kita bisa kembali ke P3K. Dan persyaratannya tadi ada berusia di bawah 35 tahun, dan kita pun menjadi ASN P3K ini bukan langsung diangkat, akan tetapi melalui prosedur tes Computer Assisted Test atau CAT Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Akan tetapi sudah dijelaskan juga bahwa untuk tenaga honorer yang mau menjadi P3K di tahun 2024 ini, tes tersebut adalah sebagai formalitas saja, sebagai validasi ataupun verifikasi data Bapak Ibu atau teman-teman tenaga honorer. Nah, langsung saja selanjutnya dia memaparkan arah kebijakan pengadaan ASN 2024 masih tetap fokus pada pelayanan dasar dan penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer. Pemerintah juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang terdampak transformasi digital. Menurut beliau, saat ini pemerintah tengah fokus untuk pemenuhan PNS di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Oleh karena itu, seleksi CPNS 2024 diutamakan merekrut talenta-talenta terbaik di IKN dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sementara itu, Bapak PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Purtanto menegaskan P3K bisa ikut pendaftaran CPNS 2024. Mereka nanti harus mengikuti rangkaian seleksi. Tidak ada pengangkatan otomatis, P3K harus mendaftar dan ikut tes CAT BKN. Lebih lanjut dikatakan, secara keseluruhan, proses rekrutmen CPNS akan melibatkan sejumlah instansi yang tergabung di Panselnas, mulai dari aspek kesiapan dukungan infrastruktur seperti akses penyediaan jaringan komunikasi data, penyelenggaraan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Teknologi atau Bakti Kominfo, lalu monitoring keamanan teknologi informasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, monitoring teknologi infrastruktur dengan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, serta penyediaan elektronik materai bersama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri.
Mengingat salah satu syarat yang dapat mendaftar menjadi CPNS adalah warga negara Indonesia, maka BKN melalui interoperabilitas data calon pelamar dengan data kependudukan yang dikelola Dukcapil Kemendagri selaku instansi yang bertanggung jawab atas data kependudukan. Tujuannya agar data pelamar melalui portal SSCSN dapat terverifikasi secara sistem sesuai data kependudukan yang tercatat di Dukcapil Kemendagri. Sebelum memulai pendaftaran, lanjut Haryomo, para pelamar CPNS 2024 diminta untuk membaca detail persyaratan dan kualifikasi jabatan sesuai lowongan formasi yang disampaikan instansi di kanal informasinya. Pelamar juga diharapkan membaca buku petunjuk pendaftaran di portal SSCSN sebelum memulai membuat akun dan mendaftar. Setelah melakukan pendaftaran hingga submit seluruh dokumen yang sesuai dengan persyaratan administrasi instansi, pelamar diimbau agar segera mengakhiri pendaftaran tanpa perlu menunggu periode pendaftaran berakhir untuk menghindari jika terjadi kendala menjelang tanggal penutupan pendaftaran. Nah, ini dia penjelasan dari PLT Kepala BKN, Bapak Haryomo. Nah, ini dia teman-teman juga harus kita pahami dan simak dalam pendaftaran CPNS. Nah, pelamar CPNS diminta untuk membaca secara detail persyaratan dan kualifikasi jabatan sesuai dengan pengumuman lowongan formasi yang disampaikan. Maka dari itu, kita mencari link ataupun informasinya secara resmi ataupun instansi yang terkait. Pelamar juga diharapkan membaca buku petunjuk pendaftaran di portal SSCSN sebelum memulai membuat akun dan mendaftar. Nah, ini dia teman-teman, ada poin-poin dalam pendaftaran atau membuat akun. Lalu setelah membuat akun, kita akan mendaftar dan memilih formasi untuk mendaftar CPNS di tahun 2024. Nah, ini dia teman-temannya informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini mengenai bahwa tenaga P3K atau Bapak Ibu tenaga P3K, SNP3K bisa mendaftar CPNS di tahun 2024 karena sudah diatur dan ada mekanisme dan regulasinya. Sekian informasinya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin berkembang. Channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.